kayon kelir aling-aling ngawang-ngawang wayang manut maring dalang kawang manut maring bayang kelir ya alam sepita dumpa ping ping ya 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 dumpa ping ping dumpa ping ping ya 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 dumpa ping ping ya. Ya, Mas bisa diceritain kayak apa sih wayang Jemblung itu? Oke, wayang Jemblung. Kalau untuk wayang Jemblung sendiri, saya mulai dari sejarahnya dulu ya, Pak. Iya. Dari sejarah wayang Jemblung itu dimulai dari Amangkurat I. Amangkurat I itu ketika ada satu pergolakan di Mataram, itu melarikan diri ke arah selatan itu. Dan ketika pelarian itu Amangkurat I ditemani oleh abdi setianya seorang dalang yang bernama Ki Lebdojiwo. Nah, karena keadaan terdesak pada saat pelarian, beliau butuh hiburan lah ya dari para abdi-abdinya itu. Akhirnya karena terlalu tergesa-gesa ya, jadi nggak ada yang terbawa itu kayak wayang, terus gamelan, entah apa ya, yang alat-alat kesenian. Nah, di situ Ki Lebdojiwo menggunakan monolog dalang, dia bercerita mendongeng. Ya, sampai akhirnya beliau dicap kayak orang gemblung atau orang gila. Oh, Jemblung itu dari kata Awalnya gitu. Oke. Dari kata gemblung gitu. Oh, dalang ki kok gemblung gitu kata kalau bahasa Jawanya seperti itu ya. Dalang ki gemblung karena dia nggak menggunakan apa-apa. Jadi emang murni mulai dari instrumennya beliau memanfaatkan musik internal yang dari dalam tubuh. Jadi tabuhan juga dari mulut sendiri gitu. Musik-musik internal sendiri dan dia hanya bercerita kayak orang gila karena dia sendiri gitu. Nah, terus berjalannya waktu beliau menggunakan lakon serat wayang menak. Wayang menak itu wayang menceritakan Amir Hamzah atau Amir Hamzah kalau di Jawa itu. Wong Agung Menak Jaya Ngerono. Nah, di situ ada dua punakawan yang namanya Umar Moyo dan Umar Madi. Nah, ini baru kemungkinan Pak yang saya dapat itu karena emang di wayang golek sendiri juga nyebutnya Jemblung gitu. Nah, terus Ki Lebdojiwo ini tadi menggunakan handprop wayang Umar Madi yang badannya itu besar, bibirnya itu domble kalau kata orang Jawa itu. Jadi awalnya jemblung gitu, badannya besar jemblung dan dalangnya sendiri gemblung gitu. Oke. Ya, nuturnya tuturan mungkin kritik sosial pada masa itu. Oke. Ya, isi kontennya tapi masukkan ke dalam wayang, sangat halus sekali. Gitu. Nah, terus mulai wayang Umar Madi ini tadi mulai mendapat julukan Jemblung Umar Madi. Jadi wayang tersebut dibawa namanya kemana-mana ya Jemblung, wayang Jemblung. Tapi ada versi sendiri yang menyebutkan bahwa Jemblung itu adalah jenjemane wong gemblung. Jemjemame? Jenjemane wong gemblung. Artinya itu, apa tuh Indonesia? Berarti kalau di bahasa Indonesia orang gila tapi yang tentram hatinya. Kan ini. Orang gila tapi tentram hatinya. Ya, ya. Orang gila yang tentram hatinya, dia menutur, dia bercerita, dia kok orang gila kok menuturi atau kita kok berani belajar bahagia dari orang gila itu kan. Tapi dalam tanda kutip ya. Kalau Masnya memang menekuni wayang Jemblung ini. Saya membangkitkan wayang Jemblung itu sendiri baru hampir setahun ini. Karena emang wayang Jemblung itu sendiri sekarang sudah jarang diekspos dan bisa dikatakan budaya yang sudah punah, budaya tutur yang sudah Kalau punah. Tepatnya dari daerah? Kalau ya tadi di daerah selatan, di daerah Banyumas, terus Karesidenan Kedu, itu lahirnya di daerah situ. Masih ada satu kesenian Jemblung tradisi, itu di daerah Banyumas. Cuma satu yang masih melestarikan, yang setahu saya tinggal satu itu. Gitu. Berarti secara kalau menampilkannya memang monolog ya? Iya, tradisinya termasuk iringannya juga monolog. Nggak ada instrumen gamelan. Nggak ada.
Kalau mungkin kalau kita mengenal dengan akapela atau mungkin kalau kesenian sekarang yang modern itu beatbox gitu. Oke. Jawa juga punya, wayang juga punya. Berarti wayang jemblung. berarti dalang harus menguasai Iya, bisa dikatakan seperti cerita, instrumen segala Iya, macam ya. penokohan, terus mulai dramaturgi dan sebagainya itu. Oke, Menguasai persoalan-persoalan Oke. sosial sekarang gitu, seperti Nah, itu sih. biasanya sih selain bicara sosial lagi apa pesan-pesannya lebih banyak ke apa? Ke hampir rata-rata sosial sih Pak. Emang lebih ke pitutur ya, lebih dia mengingatkan, membuat satu kaca lagi untuk para apa ya, umat-umat itu, para manusia itu untuk berkaca pada dirinya sendiri gitu. Dia mengajarkan kalau wayang itu kan di keterbalikannya, kalau ada kejadian seperti ini, kalau bisa kita jangan melakukan hal yang sama kan seperti itu. Kalau di wayang sendiri kan seperti itu, sebuah kaca ya Pak, kaca penggalang. Tadi kan dibilang ini sudah hampir punah ya, betul ya? Iya, udah mungkin bukan hampir lagi emang. Nah, Bisa dikatakan punah. untuk di daerahnya sendiri memang nggak populer ini atau gimana? Nggak populer, sangat gitu. nggak populer, jarang sekali yang tahu jemblung. Biasanya apa yang bikin orang nggak menarik? Apa ya, mungkin karena emang bukan menjenuhkan, kalau menurut saya mungkin karena emang kurang diminati ya oleh masyarakat, kurang adanya narasi ulang untuk jemblung ini sih. Pembedahan lagi tentang jemblung, bahwa konsepsi jemblung itu bentuk atau sebuah konsepsi sih gitu. Nah itu kurang ada sosialisasi di masyarakat juga. Oke. Ini memang tergabung dalam satu wadah atau memang tergerak sendiri untuk? Kalau saya tergerak sendiri Pak waktu itu. Oh gitu. Saya tergerak sendiri karena waktu itu keadaan kepepet. Maksudnya? Keadaan kepepet, kita kalau bahasaku mungkin dikasih tantangan sama salah satu teman di Solo, itu disuruh datang di acara kemah budaya. Oke. Hadir di kemah budaya, tapi kalau cuma hadir aja nggak usah aja ya, itu bahasa seniman gitu kan, karena bahasa seniman kan ya kita perlu mikir ulang lagi gitu. Akhirnya saya berunding dengan teman-teman, kita mau ngapain di sana nanti kan. Terus akhirnya aku ada satu konsep yang ini sudah benar, mungkin bisa tak katakan ini punah keseniannya. Ayo coba kita gali, kita angkat lagi, namanya wayang jemblung. Akhirnya saya ngobrol dengan teman-teman, menjelaskan apa itu wayang jemblung, tradisinya seperti apa, nah yang akan kita buat nanti seperti apa gitu. Jadi tarikan kita tarikan ke tradisi, cuma wayang yang kita buat konteks saat ini, hari ini, dengan persoalan hari ini. Karena mungkin wayang tradisi itu sendiri dia berbicara tentang persoalan pada masa itu kan gitu kan. Tadi ada kritik sosial dan sebagainya, persoalan-persoalan yang beliau bawa. Nah, makanya di sini saya memberanikan diri membuat jemblung, namanya kalau saya sementara ini menggunakan nama jemblung ngawur gitu. Jemblung Ngawur. Jemblung ngawur. Wayang jemblung ngawur. Sebagai generasi muda, apa nggak takut dibilang apa nggak kuno? Kuno. Oh. Nggak akan pernah takut kalau saya. Oh, gitu. Karena wayang itu sendiri diciptakan itu oleh para cendekiawan zaman dulu. Dia yang memandang perspektifnya ke depan. Kalau wayang itu mau kita bedah. Jadi wayang itu pada saat itu udah sangat modern sekali dan dia menjawab persoalan hari ini gitu. Jadi menurutku nggak ada yang kuno. Mungkin emang orang mengatakan itu kuno karena dia nggak tahu dibalik. Nah itu makanya kan tadi saya bilang perlu ada narasi ulang tentang wayang gitu. Yeah. Gitu. Nah, pernah mendalang di mana aja selain di Depok sini? Oke, kalau basicku kan di wayang tradisi dulu, ya kan, di wayang tradisi. Saya sendiri sekolah di Institut Seni itu jurusan pedalangan itu kan emang yang ditekankan wayang tradisi. Tadi kuliah di mana? Di Institut Seni Indonesia Surakarta. Di Oke. Solo. Ngambilnya di bidang Jurusan pedalangan. pedalangan. Iya, di Oke. pedalangan juga. Nah itu kan basicnya tradisi. Kalau pernah dalang dulu selama di Jakarta ya hampir sering di Musuh Wayang, terus di Cinere itu, dulu di Cilengsi, terus daerah Depok sini di Terus Jakarta itu. rata-rata untuk penikmat yang menyaksikan, kira-kira mereka gimana tanggapannya? Kan melihat wayang selama ini kan, kalau jemblung kan tadi dibilang monolog sendiri. Apa tanggapan mereka tuh seperti apa wayang jemblung? Wayang jemblung itu nggak jelas, kesenian nggak jelas. Enggak, menurut mereka tuh gimana? Iya, nggak jelas gitu. Katanya ini ngapain sih orang-orang ini gitu. Karena emang ya itu kurangnya apa ya, menurut saya tadi kurangnya kita membedah satu hal tersebut gitu.
bahkan ada orang Jemblung itu kan kayak ini di sini berkumpul itu sebenarnya dia dalang, dia lagi membuat satu pertunjukan, tapi kayak lihatnya kayak mungkin di situ kayak lagi ngobrol-ngobrol aja gitu. Itu padahal lagi Jemblung. Nah itu kan kayak orang aneh kan, jadi mungkin menurut mereka apa sih ini kan gitu. Oke, oke. Mungkin kalau kita tahu sejarahnya kan juga ini terjadi kan karena by accident kan dulu. Ya banyak kayak gitu di situ ya, betul. Kalau mereka tahu sejarahnya mungkin nggak akan oh ini begini. Oke, ini sebagai generasi muda punya pesan nggak buat teman-teman di rumah yang generasi muda juga dalam rangka melestarikan budaya, nggak cuma wayang Jemblung, mungkin apa? Iya. Silakan. Kalau saya lebih luas aja ya Pak ya. Iya. Lebih luas karena pesan saya untuk generasi muda, nggak ada kata kuno untuk seni tradisi kita. Ketika kita tahu, kita paham, dan kita mau mencari tahu, kembali lagi ke akar. Kita pelajari akar, kita bedah akarnya seperti apa, rootnya seperti apa, dan kita bawa ke hari ini. Itu persoalannya seperti apa, dan itu nggak akan pernah kuno. Kalau menurut saya seperti itu. Saya ingin menghilangkan judge bahwa kesenian tradisi itu kuno. Oke, jadi intinya jangan pernah malu. Jangan pernah malu. Untuk melestarikan budaya sendiri. Iya, Oke, iya. terima kasih. Wayang